Hello everyone, welcome back to Lia Afifah Class. Bagi kalian yang baru bergabung di Lia Afifah Class ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Oke guys, fancy meeting you again in this moment. Seperti biasa, Miss Lia di sini akan memberikan beberapa materi bahasa Inggris ya untuk jenjang SMP, SMA sederajat. Tetapi pada kali ini Miss belum nambah materi lagi nih guys. Miss mau memberikan di sini ada modul. Nah, yang biasa digunakan oleh lembaga kursus bahasa Inggris. Apa saja sih modul yang digunakan sehingga orang-orang yang ingin kursus bahasa Inggris ke sebuah lembaga itu bisa jadi cepat bisa dan juga terstruktur cara belajarnya. Tidak butuh waktu lama loh ternyata untuk mempelajari semua modul yang ada di lembaga bahasa Inggris tersebut. Hanya 12 jam saja kalau kalian konsisten, bertekad tinggi dan juga ingin belajar bahasa Inggris, tentu saja itu cepat sekali untuk menguasai bahasa Inggris itu sendiri. Modul yang akan Miss berikan ini tentunya bukan kaleng-kaleng ya guys, dan ini sudah terbukti dapat membantu orang untuk melancarkan bahasa Inggris mereka. Bahkan ada beberapa orang nih murid Miss sendiri yang dari nol belajarnya 3 bulan lancar bahasa Inggris. Tetapi kali ini Miss hanya kasih 12 jam saja nih untuk berbicara bahasa Inggris dengan lancar dan memahami maknanya. Tetapi sebelum kita ke pembahasan nih, sebelum Miss bocorkan apa saja modul yang digunakan, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke guys, kita langsung saja ke modul yang akan kita bahas pada saat ini. Pada pertemuan pertama atau pada jam pertama nih, 1 jam pertama, adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian bisa mulai belajar dengan hal-hal yang simple seperti greetings dan juga simple phrases lainnya. Simple phrases like good morning, good afternoon, good evening. Ini mungkin terlihat sedikit sepele ya. Good morning, saya mah tahu good morning itu selamat pagi. Atau simple phrase like how are you, itu sangat simple. Tetapi jangan pernah diremehkan ya, seperti oh how are you mah saya tahu, apa kabar kan, seperti itu. Dan simple-simple frasa lainnya kan banyak tuh digunakan dalam bahasa Inggris, seperti yang Miss bilang tadi, seperti good morning, good afternoon, have a good day, nice to meet you, dan lain sebagainya. Kalau adik-adik sekalian bingung nih mau mempelajari hal ini di mana, bisa klik video Miss yang ada di atas ini ya. Nah, di sana ada linknya, jadi tinggal klik aja kalau mau belajar tentang greetings dan juga simple phrases. Nah, materi yang kedua atau 1 jam kemudian, nah kita bisa belajar tentang numbers dan juga singular dan juga plural. Nah, ini dipelajari supaya kita bisa mengetahui bagaimana kita menyebutkan angka dalam bahasa Inggris, dari satuan, kemudian puluhan, ratusan, ribuan, dan lain sebagainya. Dan untuk mempelajari ini tentu saja kita harus tahu number dari 1, 2, 3, 4, dan lain sebagainya. Selain itu kita juga mempelajari yang namanya singular dan juga plural. Nah, perbedaannya apa sih? Kalau singular itu apa, plural itu apa? Di sini adik-adik bisa mencari tahu materinya, bisa diimbah Google atau video-video Miss yang lainnya ya. Bisa dicek video Miss itu. Nah, dengan mempelajari numbers dan juga singular dan juga plural, kita akan mengetahui bagaimana cara kita menyebutkan satu benda, misalnya 2 benda, seperti for example book misalnya. A book itu bermakna 1 buku. Kemudian 2 buah buku, kita akan menyebutkannya dengan kata 2 books. Kita bisa menyelipkan s setelah kata-kata book. Itu menandakan bahwa buku yang disebutkan lebih dari 1 jumlahnya. Dan tentu saja hal itu harus dipelajari ya guys. Setelah belajar greetings, adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian bisa mempelajari yang namanya numbers, angka dalam bahasa Inggris, dan juga singular and plural, atau bahasa Indonesianya adalah kalimat jamak seperti itu. Misalnya buku menjadi jamak, menjadi buku-buku, berarti bukunya banyak. Nah, itu adalah materi yang kedua. Oke guys, kita lanjut ke materi yang ketiga yang biasanya dipelajari di lembaga bahasa Inggris nih. Kita akan lompat ke grammar corner. Kita akan langsung belajar grammar. Dan tentu saja ini yang paling simple adalah simple present tense. Yap, simple present tense.
Sepertinya semua orang sudah tahu ya simple present tense itu apa. Tetapi kalau adik-adik sekalian dan teman-teman sekalian belum paham apa sih simple present tense, jangan khawatir, bisa klik video Miss yang di atas ini ya. Kalian pasti akan paham hanya dalam waktu beberapa menit simple present tense itu apa sih dan kegunaannya bagaimana. Kalau adik-adik sekalian sudah mempelajari ini, tentu saja sudah ada celah nih bagaimana untuk mempelajari bahasa Inggris dan materi-materi selanjutnya. Kalau kita sudah menguasai 3 materi ini, yang pertama ada greetings and simple phrases, kemudian ada numbers, singular and plural, dan yang ketiga ada grammar corner, kita mempelajari simple present tense. Oke guys, materi yang keempat. Materi yang keempat ini juga lumayan mudah loh. Kita akan belajar yang namanya days and months, atau nama-nama hari dan juga nama-nama bulan dalam bahasa Inggris. Oh my gosh, it's very easy. Ini sangat mudah sekali, seperti Senin, Selasa, Rabu, like Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, dan lain sebagainya. Dan juga nama-nama bulan. Apalagi kalau nama-nama bulan dalam bahasa Inggris itu menyerupai dengan yang bahasa Indonesia, seperti Januari, we say it in English January, February, Maret, March, dan lain sebagainya. It's very easy, right? Kemudian guys, di materi kelima itu kita bisa mempelajari time. Yap, waktu atau jam. Kita bisa mempelajari tentang jam 1, jam 2, jam 3. What do we say time in English? Seperti jam 1, it's a 1 o'clock. Jam 1 lewat 30 misalnya, 1:30, dan lain sebagainya. Itu adik-adik sekalian bisa pelajari ya. Setelah mempelajari days and months, nama-nama hari, nama-nama bulan, langsung saja pelajari yang namanya time. Nah, di sini adik-adik sekalian bisa mencari tahu materinya seperti apa. Kemudian bisa adik-adik sekalian langsung praktekkan. Misalnya seluruh jam yang ada di digital ataupun analog itu bisa disebutkan satu-satu. Misalnya jam 12 tepat, we said in English it's 12 o'clock. Jam 12 lewat 1 misalnya, it's 1:12. Jam 12 lewat 2. Disebutin semua sampai jam 12 lagi. Nah, dengan seperti itu tentu saja dari sekalian bisa memahami bagaimana cara menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris yang dengan baik dan juga benar. Oke guys, next itu ada materi ke-6 ya. Nah, ini adalah jam ke-6 nih. Kalau jam pertama tadi kita sudah mempelajari greetings dan juga simple phrases lainnya. Kemudian di jam kedua kita sudah membahas numbers beserta singular dan juga plural. Kemudian di jam ketiga kita sudah membahas grammar corner tentang simple present tense. Nah, kemudian di jam keempat kita mempelajari yang namanya days and juga months, nama-nama hari, nama-nama bulan. Dan di jam kelima kita mempelajari time, bagaimana kita menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris. Nah, kalau kita sudah memahami dari jam pertama sampai jam kelima, kemudian di jam ke-6 kita baru bisa mulai praktek nih. Kita bisa praktek speaking. Nah, dengan menyebutkan daily activities, apa yang kita lakukan sehari-hari. For example, I wake up at 4 every morning. Saya bangun pada jam 4 pagi setiap hari. Yes, kind of our activities in every day, like happen every day. Seperti itu, apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau sudah menguasai 5 materi sebelumnya, pasti adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian mudah untuk praktek bahasa Inggris dengan menceritakan daily activities. Speakingnya jangan kemana-mana dulu deh. Kita fokus ke daily activities dulu nih. Bangun tidur ngapain? Misalnya I pray subuh, atau misalnya I help my mom to cook breakfast, bisa seperti itu dan lain sebagainya ya. Itu bisa dipraktekkan, tapi khusus yang daily activities dulu. Oke guys, setelah kalian mempraktekkan nih, menceritakan bagaimana keseharian kalian dalam materi daily activities, selanjutnya di poin ke-7 ada juga materi yang bisa kita bahas nih. Tetapi kayaknya nggak cukup deh di video ini, kita akan lanjut ke part 2. Dan adik-adik sekalian harus diingat, untuk mempelajari bahasa Inggris ini tidak perlu terburu-buru ya. Kalau misalnya adik-adik memang cepet bisa maunya nih, cepet bisa, itu satu hari bisa 2 atau 3 jam sekaligus. Jam pertama misalnya dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi mempelajari greetings and simple phrases. Kemudian istirahat, dilanjutkan dari jam
jam 1 siang sampai jam 2 siang itu bisa membahas tentang numbers dan juga singular, plural. Seperti itu kalau adik-adik mau langsung bisa atau cepat bisa, nggak butuh waktu lama. 6 materi ini bisa dipelajari dalam 2 atau 3 hari atau bahkan 6 hari kalau adik-adik mau 1 hari 1 jam secara bertahap. Yang penting harus konsisten, that's the key. Kalau tanpa konsistensi dan juga tanpa praktek, nah itu gimana mau bisa ya? Karena language is all about practice. Bahasa itu harus dipraktekkan. Gak peduli seberapa sering kita latihan, seberapa banyak kosakata yang kita ketahui, kalau nggak praktek, no, it's a big zero. Kita nggak akan bisa untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke guys, kita akan lanjut di part 2. Don't forget to like, comment, and subscribe so that this video can be useful for many people. Oke guys, I'll see you around.